Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kami akan mengetengahkan terkait dengan kuali isi. Sebenarnya ini disebut penting ya tidak, disebut tidak ya memang sedang menjadi fenomena. Kuali isi atau kuali yang berisi. Jadi biasanya kuali itu digunakan pada momentum-momentum besar seperti hajat. Nah, di hajatan besar itu kuali digunakan memang untuk mempersiapkan aneka hidangan, memasaklah bahasa sederhana. Namun yang saya tahu, masakan yang dimasak di atas kuali atau di dalam kuali itu relatif linier lah. Kalau enggak satu jenis ya linier gitu. Kalau enggak satu jenis ya satu platform gitu. Jadi para koki atau para chef atau para ibu-ibu yang memasak di dapur untuk hajatan-hajatan besar di kampung dengan menggunakan kuali, itu biasanya mengisi kuali itu dengan suatu platform yang sama. Seumpama cabai hijau ya dengan bihun itu masih linier gitu. Kemudian kentang dengan ati ayam itu masih linier. Nah, namun ada satu realitas di mana kuali itu diisi menjadi satu adukan yang tanpa platform. Memang kalau diracik dengan bumbu yang enak, bisa saja masakan itu bisa diterima, tetapi jadi aneh gitu. Itu maksudnya. Tetapi jadi aneh ketika umpamanya bihun bertemu dengan kalau dengan kol masih nyambung, bihun bertemu kikil umpamanya, itu menjadi aneh itu loh. Jadi rasanya itu menjadi aduk-adukan tanpa satu konsepsi yang jelas, yang penting rame. Nah, memang hiruk pikuk memasak di dapur itu tetap ada semacam konsep lah antara emak-emak yang satu dengan emak-emak yang lain kan. Tetapi begini, ketika kuali itu diisi, ketika isi kuali atau kuali berisi ini diisi oleh makanan-makanan yang aneh, masakan-masakan yang tidak satu platform, yang tidak linier, kikil umpamanya dicampur dengan daun singkong. Ini saya khawatir ketika masakan ini sudah jadi, kemudian disajikan,
itu menjadi hambar atau menjadi bahan tertawaan. Apakah nyatanya saat ini seperti itu? Bisa jadi. Jika hanya sampai pada bahan tertawaan, masih adalah bahan itu. Tapi kalau sampai ditumpahkan, kalau sampai masakan itu, sajian itu kemudian dibuang, ditumpahkan, maka perjuangan itu menjadi sia-sia, tidak ada nilainya. Nah, hajatan yang begitu besar, kenapa kemudian dipertaruhkan dengan satu upaya atau satu eksperimen masakan yang penting kuali itu berisi? Nah, kuali isi atau isi kuali yang ternyata tidak memiliki korelasi masakan, tidak memiliki fat form yang sama, yang linear, sangat mahal lah mempertaruhkan hajat hanya untuk suatu eksperimen yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Pertaruhannya sangat luar biasa besar. Sangat luar biasa besar. Seandainya masakan itu dipaksa disajikan, kemudian nanti jadi bahan tertawaan dan pada akhirnya dibuang, terus tamu-tamu atau undangan yang hadir mau makan apa? Kalau seandainya tidak disajikan, nanti tamu atau undangan yang hadir itu mempertanyakan kenapa. Kemudian masalah timbul lagi dalam isi kuali atau kuali isi ini adalah ternyata tidak semua masakan itu matang. Tidak semua masakan matang. Jadi tingkat kematangan beras menjadi nasi, tingkat kematangan sayur, sop dan sebagainya memang ada standar tertentu. Itu alamiah sebenarnya. Itu alamiah. Walaupun dalam beberapa kasus ada hal-hal yang parsial atau ada pengecualian, namun secara alamiah suhu air itu panas mendidihnya di 100 derajat. Biasanya ketika nasi itu belum matang, kemudian dipaksakan dipindahkan ke dalam ke dalam bakul nasi itu di lidahnya nggak enak, asli lidah itu nggak enak. Kalau dipaksa kita telan, itu perut jadi mules, dan dalam jangka panjang itu merusak organ tubuh kita. Karena apa? Karena kalau kita makan nasi yang tidak matang, itu bukan jadi sehat tapi jadi penyakit. Jadi masalahnya di sini dua, masalah kuali ini. Isi kuali ini masalahnya dua. Yang pertama, banyak sekali atau masakan ini saling cross, tidak sinkron, tidak seperti halnya umpamanya sop, kentang, wortel, ayam itu sinkron. Nah, tapi ternyata ketika kentang, wortel, ayam dimasukkan daun pepaya menjadi sop, itu sepertinya tidak sinkron gitu. Ini yang menjadi ganjalan alamiah terhadap apa yang disajikan. Ditambah lagi nasinya belum matang. Jika ternyata sajiannya seperti itu, lauk pauknya ternyata hasil satu eksperimental yang saling silang, kemudian nasinya juga belum matang, hajatnya ini mau seperti apa, mau sebesar apa, mempermalukan diri sendiri di saat ternyata kita menyajikan sesuatu yang di luar ekspektasi. Karena walau bagaimanapun di acara hajatan itu
makanan itu salah satu faktor utama. Ketika faktor utama ini ternyata gagal, maka nanti semua akan menjadi berantakan. Jadi saudaraku, masakan ini sedang atau sudah dimasak, kuali ini sudah diisi. Memang rada-rada aneh, rasanya rada aneh, tampilannya rada aneh. Ditambah dengan beras yang belum 100% menjadi nasi. Ini semua serba aneh. Diukur dengan logika politik apapun, dengan analisa politik apapun, dengan teori emak-emak manapun, emak-emak tidak akan bisa menjelaskan kenapa daun pepaya masuk ke dalam sop. Jadi, maka gini, situasi ini pada satu sisi membuat kita tertawa, pada sisi lain membuat penasaran, pada sisi lain, pada sisi yang lebih besar adalah kekhawatiran. Kekhawatiran. Jangan sampai pemilik hajat kemudian dipertanyakan atau ada semacam kekecewaan besar dari para tamu undangan terhadap pemilik hajat, terhadap penanggung jawab masakan, bahwa jauh-jauh sudah datang, seperti dihinakan dengan sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Tidak harus memaksakan seperti itu. Demikian saudaraku, mohon maaf tentang koalisi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.